warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salvia Sandra Puspita dari kelas KKI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas dari Bapak Yusuf selaku dosen pengampu hukum acara pidana. Jurnal yang sudah saya temukan berjudul Ratio Desidendi Putusan, Jenis-jenis Putusan, dan Upaya Hukum terhadap Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap ditinjau dari perspektif hukum acara pidana di Indonesia. Jurnal ini ditulis oleh Gonia Zulinda Maulidiah dan rekan-rekannya, bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengertian putusan hakim, jenis-jenis putusan, serta mekanisme upaya hukum terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP, serta referensi akademisi lainnya. Kekuasaan kehakiman pada umumnya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka. Maksudnya, karakteristik yang sangat amat penting dalam negara hukum, di mana negara hukum adalah negara yang demokratis. Peradilan dalam mengadili orang yang berperkara tidak membedakan di dalamnya. Pengadilan akan terus menolong pencarian keadilan dan akan serta turut dalam menyelesaikan suatu perkara. Hingga dari pernyataan tersebut, negara tidak bisa disebut negara hukum demokratis apabila kekuasaan kehakiman di dalamnya tidak merdeka. Di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa putusan hakim merupakan pernyataan hukum dari seseorang hakim sebagai penjabat negara yang disampaikan secara resmi dalam persidangan terbuka. Terdapat 3 bentuk putusan utama yang dikenal dalam hukum acara pidana, yakni pertama, putusan pemindanaan, yang kedua, putusan bebas, yang ketiga, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan tersebut memiliki 3 kekuatan hukum. Yang pertama, kekuatan hukum mengikat yang mewajibkan para pihak tunduk pada putusan. Yang kedua, kekuatan pembuktian yang menjadikan putusan sebagai bukti yang sah dalam perkara lain. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial yang memungkinkan pelaksanaan putusan secara paksa oleh aparat penegak hukum. Aspek biaya dalam jurnal ini juga dijelaskan, di mana penulis menjelaskan bahwa biaya dapat ditanggungan secara bersama apabila lebih dari satu pelaku dalam suatu perkara. Hal ini membuktikan bahwa penulis memiliki keadilan dalam aspek ini, bahwa ini juga menjadi salah satu kendala atau persoalan bagi pihak yang terlibat. Jurnal ini juga mengelompokkan upaya hukum menjadi 2, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mencakup banding dan juga kasasi. Upaya kasasi ini menciptakan kesatuan hukum dalam penerapan hukum dengan adanya pembatalan putusan yang tidak sejalan dan dianggap tidak selaras dengan hukum. Upaya banding ini dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan dengan melakukan pemeriksaan ulang terhadap keputusan yang telah ditentukan pada peradilan tingkat pertama. Sedangkan upaya hukum luar biasa terdiri dari kasasi demi kepentingan hukum dan adanya peninjauan kembali atau PK. Upaya hukum ini memberikan ruang bagi terdakwa dan jaksa dalam menolak putusan dan meminta untuk pemeriksaan ulang berdasarkan ketentuan hukum. Dalam praktiknya, upaya hukum juga menjadi jaminan perlindungan hak terdakwa dan sarana koreksi terhadap potensi kekeliruan dalam proses peradilan. Di jurnal ini juga membahas secara rinci mengenai putusan oleh jaksa dan peran hakim pengawas dan juga wasmat dalam memastikan bahwa putusan dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum. Hakim wasmat ditugaskan untuk memantau pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan
dan melaporkan hasil pengawasan secara berkala. Peran ini penting sebagai bentuk kontrol terhadap proses pelaksanaan putusan serta pembinaan terhadap narapidana. Secara keseluruhan, jurnal ini juga menyajikan kajian yang sistematis dan berbasis hukum positif di Indonesia. Di jurnal ini terdapat kelebihan dan serta kekurangan. Kelebihannya di jurnal ini terletak pada struktur pembahasan, yang dimana pembahasannya rinci, lengkap, merujuk pada pasal-pasal atau kitab undang-undang hukum acara pidana. Namun, di jurnal ini belum menggali lebih mendalam tentang aspek penelitian lapangan dan tidak membahas perbandingan sistem hukum di negara lain untuk memperkaya analisis. Namun, jurnal ini juga sangat relevan bagi kalangan akademisi serta praktisi hukum untuk memahami mekanisme pengambilan putusan, upaya hukum, serta pelaksanaannya dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dan semoga dari hasil review saya bisa bermanfaat bagi saya maupun bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.